Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Aulia Zahra dengan NIM 43040250141. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah perkembangan tasawuf dengan artikel yang berjudul Sejarah Munculnya Tasawuf yang ditulis oleh Abdul Wahab Syahroni dan Noor Nainai yang dipublikasikan pada tahun 2023. Jadi di artikel ini membahas mengenai sejarah munculnya tasawuf dalam Islam dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai di zaman modern ini. Tasawuf dalam artikel ini diartikan sebagai ajaran yang berfokus kepada penyucian diri dan pendekatan spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendekatkan etika dan moral. Di artikel ini, tasawuf tidak hanya bersumber dari ajaran Islam saja, tetapi dari sumber-sumber lain seperti Kristen, Hindu-Buddha, Yunani, Persia, dan Arab. Penelitian ini bertujuan untuk memahami awal mula ceritanya tasawuf itu berkembang dan juga menegaskan pentingnya menjadikan syariat Islam sebagai pedoman utama dalam praktik tasawuf agar tidak menyimpang dari ajaran Islam. Jadi di penelitian ini atau di artikel ini menggunakan metode penelitian kajian literatur atau library research, di mana penulis ini mengumpulkan sumber-sumber materi tasawuf ini dari buku, jurnal internasional maupun nasional atau artikel lain, dan sumber-sumber itu dijadikan satu dan disimpulkan lalu dipublikasikan. Tadi tasawuf sudah dijelaskan bahwa tasawuf ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan ditandai dengan adanya kehidupan yang sederhana dan zuhud. Perkembangan tasawuf melewati beberapa fase atau abad dari abad 1 sampai 10 Hijriah. Pada abad 1 sampai 2 Hijriah ini di mana di masa para sahabat dan tabi'in. Di masa ini para sahabat itu mulai meneladani sikap Nabi, yaitu dengan hidup sederhana, dan di abad inilah awal dari kehidupan sufi. Dan di abad ini diajarkan untuk gaya hidup yang zuhud, taubat, dan keikhlasan. Selanjutnya pada abad ke-3 sampai 4 Hijriah. Di abad ini tasawuf mulai berkembang pesat, di mana para ulama ini mengembangkan tasawuf ke berbagai daerah, tidak hanya di Baghdad saja, tapi di luar Baghdad, sehingga tasawuf memiliki ajaran dan konsep tersendiri. Lalu pada abad ke-5 tasawuf ini muncul pertentangan, yaitu dikarenakan pertentangan antara ulama fikih dan ulama sufi. Dan pada abad inilah tasawuf ini hidupnya berkembangnya berdampingan dengan dinamika sosial dan politik, di mana pada saat itu dunia politik itu juga sedang memanas. Lalu pada abad ke-6 sampai 8 Hijriah tasawuf mulai mencapai puncak keemasannya, yaitu di mana banyaknya ulama sufi yang mengembangkan tasawuf dengan filsafat dan ilmu fikih. Dan ulama-ulama juga mulai mengembangkan atau mengajarkan tasawuf ini ke berbagai negara. Lalu pada abad ke-9 sampai 10 Hijriah, pada abad ini tuh tasawuf mulai menurun dan mulai redup atau mulai sunyi di kalangan umat Islam, dikarenakan hilangnya kepercayaan masyarakat karena ajarannya itu menyimpang, dan banyaknya penjajahan Eropa yang membawa pemahaman baru atau membawa perubahan baru, dan ajaran tasawuf itu mulai ditinggalkan gitu loh. Lalu pada era globalisasi atau di zaman modern ini, tasawuf berkembang menjadi sistem pendidikan dan moral umat Islam, di mana di dalam era globalisasi ini tasawuf sebagai terapi spiritual untuk mengatasi krisis moral, materialisme, dan hedonisme.
Dengan adanya konsep fana dan terapi sufistik berperan penting dalam penyembuhan dan pengendalian jiwa manusia di era ini. Di sini saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari artikel tersebut. Menurut saya kelebihannya yaitu penjelasan mengenai perkembangan tasawuf itu tuh disusun secara runtut dan dapat mudah dipahami, sehingga bisa menunjukkan hubungan antara dimensi sufistik dan moral sosial. Selanjutnya kekurangan, di mana artikel ini juga memiliki kekurangan, yaitu pada saat analisis krisis antara syariat dan tasawuf tadi tidak dijelaskan secara analisis gitu. Selanjutnya ada pengaruh dari Eropa tadi juga tidak dijelaskan secara mendalam ataupun akademis seperti itu. Jadi yang saya dapat simpulkan yaitu bahwa tasawuf ini bagian dari integral dalam Muslim yang muncul sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga masa modern ini, masa globalisasi ini. Dan tasawuf ini digunakan untuk penyucian jiwa dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syariat. Dan di era modern ini, tasawuf bisa digunakan untuk penyeimbangan kehidupan spiritual dan sosial umat Islam, serta menjadikan terapi bagi jiwa di tengah derasnya arus globalisasi di kehidupan ini.